dan dilakukan pengukuran kalau seandainya telah melebihi daripada standar yang ada, itu merupakan suatu reject, ya, hal-hal yang harus diperbaiki ulang. Nah, inilah peran sebagai seorang inspektor. Maka inspektor itu sangat memiliki pengetahuan, Pak, mulai dari kalau bisa nih, maaf, dari segi maintenance-nya, nama-nama komponennya, dia memahami tentang cara kerja motor 4 tak, 2 tak, katakan demikian, mengerti tentang hidrolik, mengerti tentang engine, bagian-bagian komponen daripada engine, kemudian dilakukan pemeriksaan secara surveillance, ya, menyeluruh gitu, ya, survei di bagian-bagian yang dinyatakan, katakanlah, critical riggingnya yang sering mengalami kausan, ada nanti pemeriksaan bagian-bagian yang bergerak, ada pemeriksaan bagian-bagian yang berputar, itu yang harus diperhatikan, ya. Nah, dia harus bisa melihat, oh, ini berdasarkan standar clearance-nya hanya segini. Ini kalau dicek dia telah lebih. Makanya inspektor juga membutuhkan alat ukur untuk memastikan bagian-bagian yang telah dia inspek tadi itu apakah benar di dalam range yang ada atau telah melebihi atau over, ya. Nah, itu peran inspektor. Kemudian mengidentifikasi resiko, mendokumentasikan temuan terkait potensi bahaya dan memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, ini kadang-kadang di dalam checklist, ya, dilakukan pemeriksaan. Contoh misalnya gini, ketika dia tempat saya mati lampu, ya, Mbak Dian, eh, masih mendengar suara saya? Iya, masih, Kebetulan, masih, Mas. udah hidup Masih, kembali. Bang. Nah, Nah, alhamdulillah sudah hidup kembali. Nah, sebentar aja tadi. Oke, jadi eh, ada ada checklistnya, ada komponen, ada pada saat itu standar yang ada, nih bagian-bagian standar yang ada, pemeriksaan panduannya, terus dilakukan apa namanya standarnya, aktualnya seperti apa. Nanti fotokan, sehingganya kalau kita temukan contohnya nih wire rope ditemukan ada beberapa mengalami kausan, defleksi. Nah, maka kita mengacu kepada standar berdasarkan ASME B30.9 tahun 2024 misalnya. Ini mengharuskan cuma boleh 10% atau 5%. Ini dilakukan pengukuran, nah, telah melebihi daripada 5%. Nah, maka kategorinya adalah reject. Rekomendasinya adalah ganti wire rope sesuai dengan breaking strength yang ada. Nah, inilah peran sebagai seorang inspektor. Kemudian memberikan sertifikasi, menentukan apakah kain layak digunakan setelah diinspeksi. Nah, ini penting. Hasil akhir daripada inspeksi adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi dari seorang inspektor setelah disepakati, kalau seandainya temuan-temuannya yang kaitannya sama safety devices atau kaitannya sama critical rigging atau yang lainnya, ya, telah memenuhi beberapa aspek-aspek inspeksi, maka dia bisa merekomendasikan apakah ini perlu perbaikan ulang, due date-nya kapan, dan kapan dilakukan inspeksi ulang. Nah, kalau seandainya dia layak dioperasikan, tentu berdasarkan hasil, ya, hasil function test dan load test tidak mengalami perubahan, maka kren ini layak dioperasikan pada proyek ini. Nah, maka direkomendasikan juga akan dilakukan inspeksi ulang 6 bulan kemudian. Nah, karena kan kita tidak tahu pasti, Pak. Nah, kadang-kadang ya teman-teman inspek apa namanya, ya, maaf 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 kata, ya, teman-teman yang punya kren ini kan begitu udah dinyatakan udah oke, ya, berubahlah semuanya barang-barangnya. Karena sudah oke nih, ya udah bannya ganti yang lama lagi, ininya ganti yang lama. Nah, makanya inspektor bunyinya kalimatnya pada hari ini. Nah, itu kalimat mematikan, Pak. Pada hari ini, tanggal sekian, jam sekian, telah dilakukan inspeksi. Jangan sampai nanti kita bilang, udah oke-oke aja. Nah, oke aja, keren itu balik ke tempatnya lagi, ya udah dirombak lagi sama mereka, Pak. Dirombak lagi, ditukar lagi dah. Lah, tapi kan sudah lulus inspek, Pak. Nah, sehingganya menjadi bumerang bagi kita, ya, bagi seorang inspektor. Kemudian, memantau pelaksanaan perbaikan, ya, memastikan bahwa perbaikan yang direkomendasikan telah disanakan dengan benar. Artinya, inspektor di sini memastikan, ini contoh, pernah suatu ketika teleskopik boom itu ada band sana. Oleh yang punya keren, ya, dilakukan perbaikan, dilas ulang, kemudian didempul. Nah, didempul. Nah, ini yang nggak benernya. Maka seorang inspektor melihat lagi, Pak. Wah, kemarin saya temukan di sini ada bengkok ke dalam bagian ini.
Nah, kita lihat bagaimana cara kalian merepairnya. Kapan kalian merepairnya? Nah, bisa seperti itu, Pak. Ini kalau saya dulu seperti itu. Kapan kalian repair? Bagaimana tata cara repair? Ini kadang-kadang ditempel ulang dan langsung didempul. Nah, kita bawa part kita pukul tak. Nah, ini salah. Ini dilakukan pendempulan. Ini udah nggak benar, ya. Nah, inilah tanggung jawab sebagai seorang inspektor. Inspektor juga memastikan bahwa apa yang dia dapat standarnya dan aktualnya perbaikannya seperti apa. Ya, pastikan, ya. Oke, kalau kita lihat di sini berikutnya, nah, kualifikasi daripada seorang inspektor, ya. Kualifikasi kita sebagai seorang inspektor di sini. Di sini diharapkan memang pendidikan dan sertifikasi harus memiliki latar belakang pendidikan teknik ya, yang relevan dan sertifikasi khusus ya. Jadi kalau di Indonesia ya, Indonesia tadi telah saya katakan ada namanya kualifikasi dan kompetensi. Nah, ini hati-hati Pak. Perbedaannya ada kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi itu dari badan atau dari lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya ya, misalnya dari kementerian misalnya, atau dari tempat kita Mbak Dian sekarang. Kualifikasi baik secara formal dan non formal ya. Formal itu dari pemerintah ya, dari kementerian, namanya yang terendah adalah teknisi. Dia memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan pesawat angkat dan pesawat angkut, tetapi bukan mensertifikasi. Nah, ini beda, Pak. Sertifikasi menandatangani dia punya yang namanya stempel ya. Nah, inspektornya kelas berapa nih? Nih. Nah, ini kalau dilihat dari Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2020, Anda nanti ada namanya teknisi. Yang formal dulu. Baru yang dari migas ada namanya apa ya? Inspektur Pesawat Angkat IPA Migas. Nah, ini biasa dilakukan oleh koperasi KPDM, koperasi yang non formal, seperti sekarang ini. Penambahan ilmu-ilmu di luar daripada sertifikasi di kementerian itu pasti ujung-ujungnya adalah Permen nomor 8 tahun 2020. Nah, ini seperti yang kita dengan Mbak Dan sekarang ini adalah pelatihan non formal. Ya. Kemudian ada lagi kompetensi. Nah, kompetensi ini berdasarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ya, kompeten. Kompeten berdasarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Artinya, kompetensi ini kaitannya disertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi. Ya, ini disebut dengan BNSP nanti, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini BNSP badannya government body, di bawahnya yang mensertifikasi dari LSP. LSP Migas, LSP Energi, LSP apa ini adalah yang mempunyai skema yang dia dapat dari BNSP untuk diberikan kepada orang-orang yang telah memiliki kualifikasi tentang kan inspektor. Jadi teman-teman yang hadir di sini, walaupun Anda belum dapat pengakuan kompetensi, silakan dari pelatihan ini ya dapat sertifikasinya, terus buktikan Anda telah melakukan inspeksi yang kaitannya sama kren. Dulu ya kalau saya maaf ya, ada kren, ada eskavator, ada Sudah dikasih overhead dari roti crane, dan ada ini. forklift, dan itu Apa bisa nama? dijadikan dasar kita untuk kita disertifikasi di BNSP. Ya, kemudian ada dari ASME, kemudian ada dari ISO, kemudian ada lagi pelatihan terkait peralatan angkat dan inspeksi. Ini untuk kualifikasi. Kemudian pengalaman. Nah, nih, syukur-syukur Pak, kalau bisa kita tuh dari maintenance. Nah, karena kalau seorang inspektor kan kalau nggak dapat dari maintenance, bahasanya itu kurang dia nanti. Ya, bagaimana cara dia menentukan horsepower, bagaimana cara dia melakukan engine dyno test nanti untuk mendapatkan horsepower-nya, benar nggak horsepower-nya ini benar-benar 400 sesuai dengan nameplate. Nah, ini makanya engine-nya mengatakan, Pak, ini engine-nya sudah di overhaul. Kak, ada nggak dilakukan dyno test? Nah, ada nggak dilakukan ininya, misalnya kan untuk tes hidroliknya, tes apanya, ada di sana ditentukan. Nah, makanya diusahakan ya memahami tentang maintenance ya. Kemudian pengalaman langsung dalam bidang inspeksi kan atau peralatan angkat lainnya. Jam terbang ya, jam terbang ini penting. Jadi bagi kita yang mungkin baru memahami ini ya silakan diperbanyak dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Ya, kemudian juga pemeriksaan komponen-komponen tentu memastikan ya apa yang ada pada standar dan apa yang ada pada aktual.
Nah, kemudian memiliki kemampuan analisa. Ini misalnya kita ngecek panjang boom teleskopik sekian, radius sekian, tes dulu function test, ya. Terus kemudian kok tiba-tiba masuk kembali alat sen. Tentu nanti kalau seandainya yang punya alat mengatakan, wah, ini apa yang kena ya? Nah, dia akan bertanya kepada kita karena kita dianggap subject matter expert, orang-orang yang memahami tentang inspeksi kren. Terus kita bilang, wah ini boomnya masuk ke dalam segi, kemungkinan ini valve-nya nggak bagus. Coba cek dulu, cek valve-nya, mungkin udah rusak atau udah nggak main lagi tuh springnya. Silakan coba dicek. Ini adalah cara tata cara seorang inspektor memberikan masukan-masukan kepada yang punya kren ya, kemampuan analisanya ya. Nah, ini paling penting sekali. Kemudian kompetensi komunikasi. Nah, ini pasti Pak ya, mampu menjelaskan hasil inspeksi kepada berbagai pihak secara jelas dan profesional. Ya, jangan lagi kita berbicara bahasa-bahasa pasaran. Contohnya, wah ini Pak ada bocor nih di antara dekselnya ini. Ya, kan nggak mungkin Pak seorang inspektor mengatakan deksel, seorang inspektor mengatakan tunja-tunja, seorang inspektor mengatakan kapak-kapak. Nah, ini nggak mungkin ya. Bahasanya bahasa bahasa yang jelas. Wah ini ada kebocoran, ada temperaturnya naik, temperaturnya naik, kemungkinan indikasinya ini adalah misalnya ini pompa water pumpnya tidak jalan dengan baik, atau beltingnya sudah nggak baik, atau posisi apa namanya pulinya sudah nggak bagus. Nah ini bahasa-bahasa seorang inspektor yang dia menjadi apa ya, semacam eh, tempat untuk bertanya, katakan begitu ya. Nah, ini tanggung jawab seorang inspektor. Nah, pentingnya komunikasi memastikan semua pihak yang terkait memahami status keren dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menjamin keselamatan dan kepatuhan ya. Ini paling penting kali Pak seorang inspektor ya, berkomunikasi baik dengan klien ya, menjelaskan ini yang rusak kalau kita merefer kepada standar ini, maka ini sudah berlawanan, maka jalan satunya harus diganti itu bahasanya ya. Kemudian di dalam melakukan inspeksi kita melibatkan beberapa pihak di sini ya. Yang salah satunya adalah manajemen. Ya pasti Pak, manajemen yang punya kren atau apa semuanya itu paling penting ya. Memberikan laporan inspeksi yang komprehensif dan menjelaskan risiko yang perlu segera ditangani. Nah, kemudian operator kren menginformasikan cara menggunakan kren dengan aman berdasarkan hasil inspeksi. Nah, ini paling sering Pak. Kadang-kadang Pak tes swing, ada namanya swing lock, ada namanya swing brake. Bedakan. Swing lock dia kunci, tapi swing brake ketika dia swing, ya kita balik kan dia harus berhenti. Tetapi yang ada terjadi swing brake, begitu kita swing, kita balikkan handle-nya, nah dia masih tetap jalan. Nah, di sini di break, malah di Senin di break, di Kamis dia baru berhenti. Nah, ini bahasa begini kadang-kadang operator yang melawan-lawankan handle-nya ini sudah nggak benar ya. Kemudian maintenance team di sini menyampaikan temuan spesifik yang membutuhkan tindakan perbaikan ya. Artinya kalau seandainya ada temuan oleh inspektor ya, maaf kata ini tentang apa namanya engine. Nah, maka orang inspektor mengatakan, wah ini engine-nya blow by atau black smoke to smoke engine, asap hitam terlalu kuat. Sehingganya ini seperti yang kita katakan di awal tadi, berpengaruh kepada lingkungan. Ya, ini kaitannya safety device-nya tidak bekerja dengan baik. Kalau seandainya dilanjutkan, operator dikhawatirkan tidak melihat dengan jelas, maka akan timbul terjadi accident. Ya, maka disampaikan kepada maintenance team bagaimana caranya ini dilakukan perbaikan. Due date-nya kapan? Kapan kami nanti memastikan akan datang kemari lagi, memastikan bahwa yang telah diinspek tadi, ya, yang telah di finding tadi telah dilakukan perbaikan. Ya, nah kemudian sebagai seorang inspektor, nah kita menyediakan dokumentasi inspeksi, ya. Artinya checklist sudah disetujui, ya. Checklist tadi temuan-temuannya apa, nah terus due date-nya kapan, nah baru kita tanda tangani, nah, sama-sama rekomendasi kita apa? Apakah layak dioperasikan atau temuan-temuan tadi segera apa namanya ditindaklanjuti. Nah, setelah ditindaklanjuti baru diadakan inspeksi berkala selanjutnya. Nah, ini inspektor lah yang akan menentukan semua. Kita lah yang ada di sini yang akan
menentukan semuanya ya. Nah, komponen komunikasi yang efektif. Nah, ini sudah pasti Pak. Ya, laporan tertulis. Seorang inspektor tentunya membuat laporan tertulis. Kita tidak mungkin aja by mulut ya. Wah, ini rusak, perbaiki ini. Nah, ini kadang-kadang hal-hal kayak gini pernah terjadi, pernah. Ya, apabila kadang-kadang orang datang melihat kerennya aja sudah kotor-kotor, ini tolong diinspek lah. Nah, nanti hasil temuan dia yang lebih kita pegang daripada hasil temuan kau. Nah, kadang-kadang kayak gitu, Pak. Jadi tim pihak ketiga dalam hal ini datang melakukan inspeksi, melihatnya aja dia sudah nggak bahasa kita nggak sur lah bahasanya gitu. Ini akan apa nih kayak gini nih, aja langsung pulang ya. Atau kadang-kadang begini, biasanya seorang inspektor ya itu ketika melihat yang pertama dilihat adalah dokumen. Dokumen dulu yang dilihatnya. Karena intinya kalau dokumennya telah terpenuhi, terpenuhi bisa semuanya. Tapi ketika dia datang, dokumennya aja nggak ada. Gimana dia mau lakukan inspeksi yang lain? Nah ini inspektor Pak, apalagi perusahaan-perusahaan PJIT ya atau bahasa perusahaan-perusahaan jasa apa namanya pengawasan konstruksi itu bisa melihat dokumennya dulu. Kalau dokumennya masih valid, oke, dilakukan inspeksi ya. Valid dalam hal ini apa? Maka kalau kita lihat dokumen-dokumen pemeriksaan sebelumnya itu dilakukan oleh dua tadi, Pak. Apakah dari Kementerian Tenaga Kerja atau dari Migas? Ya, dari Migas. Migas keluar berita acara yang diikuti dengan yang namanya COI. Ini buat teman-teman nanti kita tunjukkan juga ya, yang namanya berita acara Migas, yang ada namanya juga COI dari PJK3 dari PJIT atau dari sekarang namanya PI, Perusahaan Inspeksi. Certificate of Inspection atau sebelumnya ada yang namanya berita acara pemeriksaan keselamatan oleh tim Migas ya. Nah, makanya kalau kita lihat ada laporan tertulis di sini. Nah, laporan tertulis itu memuat beberapa checklist di belakangnya itu adalah misalnya apa namanya SKPP-nya atau COI-nya atau surat keterangan dari kementerian. Nah, kemudian di laporan tertulis itu juga ada temuan inspeksinya. Nah, teman inspeksi kalau bisa ini berdasarkan atas referensinya. Referensi apa? Apakah kita memakai ASME? Apakah kita memakai permen? Boleh dua-duanya. Kemudian resiko yang diidentifikasi, ya udah pasti Pak. Ini kalau seandainya kau pakai juga running rope ini nih, ya wassalam lah sudah nih putus. Aku nggak jamin, pasti akan ada nanti fatality yang terjadi. Kemudian rekomendasi tindakan, ya rekomendasi tindakan ya pasti ganti baru. Nggak ada yang namanya wire rope itu diperbaiki, tapi ganti baru. Tetapi kalau seandainya nanti ada shift roller, dan ini mungkin ada SIM atau spacer atau apa penambahan-penambahannya ya. Nah kemudian kalau misalnya banyak kali pertemuan-temuan ya presentasinya apa? Dari beberapa persen ini kira-kira ada apa namanya 50% sudah harus diperbaiki ya maka ini kategorinya adalah reject ya. Nah, kemudian pemantauan tindak lanjut berkomunikasi secara arif, aktif dan pihak terkait untuk memastikan perbaikan dilakukan sesuai rekomendasi. Nah, ini pasti Pak ya, udah pasti itu. Nah, inspektor memainkan peran penting dalam menjaga keselamatan dan kepatuhan operasi kren dengan komunikasi yang baik antara inspektor dan semua pemangku kepentingan, proses inspeksi dapat berjalan dengan baik. Nah, makanya sebelum kita melakukan inspeksi, ini pesan saya ya, pesan saya karena memang ada kawan-kawan kita yang melakukan inspeksi itu egonya sangat tinggi, Pak. Wah, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Makanya kita panggil dulu yang punya alat, Pak. Ini kami melakukan inspeksi, kami melakukan pemantauan dulu ya. Step-step kerja kami adalah melakukan pemeriksaan dokumen ya. Pemeriksaan dokumen dan di kapasitas dokumen sudah oke, maka kami akan melakukan pemeriksaan berkeliling dulu atau surveillance ya. Surveillance, kemudian surveillance itu kaitannya sama upper structure, lower structure, critical rigging. Nah, kan kayak gitu ya. Nah, mulai di luar daripada engine dan hidrolik. Nah, kalau yang kaitannya sama safety device, apabila ada temuan, itu langsung di action. Kalau seandainya agak nunggu waktu lama, maka kami tidak melanjutkannya. Kemudian, function test, kami mohon nanti ini function test benar-benar apa yang ada pada locat itu kami tentukan. Ya, kami akan melihat safety device-nya. Contoh, misalnya function test itu kaitannya panjang boom maksimal ya, panjang boom maksimal. Kemudian apa namanya? eh
hoistnya apa nama turun ke bawah hooknya ya, turun. Ada yang mengatakan sampai ke tanah ya, ada yang mengatakan sampai batas kita aman melakukan pekerjaan dengan menggunakan empat part line ya, empat part line, dua dua empat part line. Nah, kalau misalnya 6 part line nggak mungkin sampai ke bawah, cuman kita bikin 4 part line. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian load test kita gunakan sampai dengan 100%, Pak. Nah, jadi tolong siapkan ya, tolong siapkan load test atau beberapa beban yang bisa kita lakukan uji nantinya sesuai dengan load chart yang ada. Nah, Bapak setuju nggak kira-kira gitu? Nah, itu kita tanya dulu, Pak. Karena kalau seandainya terjadi nanti kesalahan pada saat pengujian, jangan inspektornya dimarah-marahin pula. Nah, kadang-kadang begini, di tempat kerja kan nggak sampai segitunya. Yang diangkat cuma 3 tonnya, katanya. Nah, kan kayak gitu. Yang diangkat maksimal cuma 3 ton. Betul yang diangkat 3 ton, tapi selaku inspektor, dalam tahap pengujian terakhir, dia melakukan yang namanya tes beban, function test. Function test itu sesuai dengan beban yang ada pada load chart, kapasitas yang ada pada load chart. Misalnya pada panjang boom tertentu, radius tertentu, kapasitasnya 2 ton, ya angkatlah beban itu 2 ton. Benar nggak dia mampu? Terus kita punya holding time, punya batas ketinggian, berdasarkan referensi. Pak, beban ini harus ditahan selama 10 menit. Misalnya begitu. Ketinggian 30 cm. Merefer kepada BS, British Standard, misalnya begini ya. Nah, sepakat nggak? Bahkan ada yang parah lagi, Pak. Engine harus mati untuk mengukur, memastikan apakah cek valve bekerja dengan baik. Karena ketika engine hidup, sistem pasti berjalan. Sistem pasti berjalan. Ada dorongan untuk menahan, ya, menahan fluida yang ada. Tetapi kalau engine mati, kekuatan valve-nya ini tadi menahan beban tekan yang ada daripada sebuah kren. Nah, ini yang ada komunikasi kita dengan klien baik. Jadi jangan sampai, Pak, kemarin ada saya punya teman itu, tempat lain, ya, dilakukan pemeriksaan ujian. Langsung aja dia merasa, wah, cek, cek, cek. Ternyata, nah ini, ternyata cek valve-nya rusak. Begitu dites, ngangkat, langsung masuk. Lah, mukanya langsung cemberut. Sebelum kalian datang, keren ini bagus. Setelah kalian datang, keren ini malah rusak. Kami nggak bisa menggunakan, bahkan duit kami yang keluar untuk membeli komponen-komponennya. Udahlah, kalian keluarkan jelasan lah, katanya. Nah, kan? Nah, ini komunikasinya nggak bagus. Jadi, pastikan memang antara kita, penyewa, dan pemilik keren. Jadi, sepakat dulu. Nih, kita akan, dalam prosedur kita seperti ini. Siap nggak dia melakukan pemeriksaan? Nah, kalau seandainya dia siap, ya silakan. Ya. Nah, itu komunikasinya yang penting. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada tipe inspeksi? Ada pertanyaan, teman-teman? Sebelum kita masuk ke tipe inspeksi ya, ada masih 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 ringan ya materinya ya, karena masih konsepnya teori. Nanti ini kita mulai masuk ke tipe inspection. Kayaknya nggak ada pertanyaan, Pak Nanang, bisa kita Ya. lanjut ya. Bentar, Bu, ya. Pak Tatang, ada yang mau ditanya, Pak Tatang? Lanjut Bu, lanjut. Lanjut dulu ya. Ya udah kita Ya, lanjut. Oke. Oke, masih awal kok, masih masih belum belum banyak. Oke, kita masuk tipe-tipe inspection ya. Nah, kalau kita merefer kepada ASBB 30.5, maka tipe-tipe inspeksi itu ada beberapa macam. Nah, kan kayak gitu ya. Nah, pertama ada namanya initial inspection. Ini kapan kita gunakan initial inspection? Ini apabila kren itu pertama kali dipasang atau telah mengalami eksiden dan baru keluar, ya, katakan dari workshop, baru pertama kali masuk. Nah, ini kita lakukan initial inspection. Apakah berbeda jenis inspeksi? Tidak. Inspeksi itu sama, cuman jarak waktunya aja yang ditentukan. Kapan? Nggak mungkin initial inspection, karena inspeksinya kayak gini aja. Frequent inspection, wah, kayak gini aja. Enggak.
inspeksi tetap dilakukan secara menyeluruh dari aspek-aspek tadi, tetapi jarak waktunya yang ditentukan, ya. Kemudian frequent inspection. Nah, ini kaitannya dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh operator. Ada daily, weekly check, ini biasanya kaitannya sama, biasanya kalau tadi itu ada namanya pre-use inspection atau pre-trip inspection. Tapi tidak dilakukan secara load test, ya. Function test, load test enggak. Hanya memeriksa beberapa bagian ya, seperti safety devices, ya, seperti safety devices, karena memang kalau safety devices itu sudah nggak bagus ya tidak bisa kita gunakan. Kemudian ada kategorinya special inspection, ya. Ini setelah mengalami accident, ya, atau eh, biasanya ini yang mengalami perubahan-perubahan, ya, modifikasi-modifikasi. Ini dilakukan special inspection. Kemudian ada namanya periodic inspection. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh teman-teman, ya, misalnya setelah dalam prosedurnya itu tadi mengharuskan pemeriksaan selanjutnya dilakukan selama 6 bulan kemudian. Nah, maka dilakukanlah yang namanya periodic inspection, ya. Nah, kategorinya tetap sama, ya. Kategorinya tetap sama. Bagusnya kalau seandainya dari inspeksi dari apa namanya dikeluarkan yang namanya pasnya, ya. Pasnya kapan diinspek dan kapan next inspection-nya lagi. Karena yang namanya crane, ya, pasti namanya barang berputar, bergerak, mengangkat, pasti mengalami yang namanya kerusakan-kerusakan, yang mengalami yang namanya perubahan-perubahan bentuk, ya. Ini yang harus dipastikan selama 6 bulan apakah dia masih tetap mampu bekerja ataukah memang eh, perlu perbaikan-perbaikan secara menyeluruh, ya. Seperti itu. Oke, maaf sebentar saya ambil gambar sebentar, Mbak. Oke. Nah, kemudian kita masuk ya frequent inspection. Nah, ini kaitannya sama inspeksinya tadi, frequent inspection, ya. Inspeksi rutin biasanya dilakukan pada awal setiap shift oleh operator. Ya, ini biasa kaitannya dengan operator melakukan pemeriksaan, ya. Dengan cara memeriksa kren secara keseluruhan untuk memastikan apakah kren itu apakah bermasalah atau tidak. Ya, komponen yang memiliki pengaruh langsung terhadap keselamatan kren dan yang kondisinya dapat berubah setiap hari karena penggunaan. Misalnya nih bisa saja, ya, bisa saja nih misalnya opening throat crane, ya, safety device-nya yang mengalami bermasalah karena masing-masing kita ini operator ini Pak beda bawaannya kadang-kadang. Yang si A membawa lembut sekali, yang si B acak-acakan. Nah, makanya kalau bahasa kita tuh kalau kemauan operator kalau bisa batangannya lah bahasanya. Karena apa? Keren itu memang dia yang ngurus. Ibaratnya seperti istri atau binatang piaraan lah, dia aja yang ngurus. Kadang-kadang kalau keren ini kalau memangnya pakai shift, ya kalau memang mereka satu frekuensi. Kalau tidak, aduh, udah kacau, Pak, ya. Makanya ada pernah saya lihat ada keren apa bukan TMC yang menggunakan automatic moment limiter sama si A dirawat baik, dipasang, ditutup, dibekali baik-baik. Karena apa? Ketika dia melakukan pekerjaan gampang melihat berapa sudut pengangkatan, panjang bom, radius, kapasitas. Tetapi sama si B dihajar-hajarnya saja. Udah lah tuh kan bisa dilihat, nah, kan kayak gitu. Ini yang membuat apa namanya eh, kadang-kadang bertentangan antara pemeriksaan pola si A dengan pemeriksaan pola si B, ya. Nah, oke. Kemudian kita katakan di sini inspeksi rutin harus mencakup tetapi tidak terbatas. Nah, ini dia, ya. Pada pemeriksaan komponen utama, ya. Komponen utama pemeriksaan pada bagian-bagian utama kren, ya, seperti kabel, tali kait dan sistem penggerak. Nah, seperti saya katakan tadi, ada yang namanya upper structure, ya, untuk crawler crane, ya, atau pada mobile crane yang lebih besar upper structure, lower structure. Itu udah pasti. Ada critical rigging. Nah, ini bahasanya mulai upper structure itu bagian atas, ya, lower structure bagian bawah, kemudian kita rigging yang ada kaitannya sama rigging, ya, rigging attachment, mulai dari drum, mulai dari masuk kepada shift roller atas, blok masuk ke atas, ya. Kemudian
Sistem keamanan, safety device, pastikan semua perangkat keselamatan. Ya, ini kaitannya sama limiting switch, ya, sama wake indikator dan emergency stop. Nah, berbicara tentang emergency stop, ini memang bahasannya pada setiap daerah, ya, setiap operasional berbeda-beda. Nah, saran saya nih sebagai seorang inspektor, ya, kalau bisa khususnya buat crane, ya, yang kaitannya dengan mobile crane, ya, mobile crane, kalau memang overhead crane itu udah pasti ada mobile crane. Kalau bisa dua, Pak, ya, satu di dalam kabin operator, satu di luar. Biasanya di counterweight itu dipasang bawah. Kenapa? Kadang-kadang ya kita kan nggak tahu, Pak, maut menjemput operator tadi, Pak. Bisa saja ketika dia ngangkat, dia swing, di situ pula dia teler, langsung terduduk dia. Nah, ketika dia megang handle swing, nah swing dia terus barang itu. Nah, swing terus, siapa yang berani naik? Dia swing terus, Pak. Swing terus. Karena apa? Ya handle-nya tertekan. Apalagi operator kan jendelanya terkunci sama dia. Apalagi pakai pakai AC gitu kan. Bisa terus. Nah, jadi seperti apa baiknya? Makanya disarankan memiliki dua emergency. Satu di bagian luar. In case kalau terjadi sesuatu itu, maka orang luar bisa menekan tombol emergency pada luar alat. Nah, jadi di dalam khusus buat operator, di luar buat orang luar yang memastikan apabila terjadi sesuatu yang membahayakan pada alat dan operator, dia bisa melakukan penekanan pada emergency stop. Ya, nah itu. Kemudian saya tanya ini Pak Tatang, ya, yang bagian Krensindo, ya. Apakah keren-keren sekarang itu, saya nggak tahu pasti, Pak. Kalau di tempat Bapak tuh apakah semua keren kan produknya juga memakai ini double apa namanya, emergency stop, Pak? Karena setahu saya ada kemarin tuh Tadano TR atau GR50, ya. Itu memang memakai dua, satu di dalam kabin, satu di luar. Nah, kira-kira Bapak yang di bagian Krensindo ini bagian kren untuk rental atau supplier daripada kren, Pak? Pak Tatang, silakan Pak Tatang. Saya harus lebih banyak mengenal Pak Tatang ini, ya. Silakan, Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Nana. Ini Pak, kita dari Grand Serco itu untuk apa distributor untuk unit Grand baru Pak. Gitu. Mm-mm. Mengenai pertanyaan Bapak Nanang itu yang mengenai emergency stop, itu lebih ini Pak. Kalau dari pabrikan itu minimal standarnya ada satu ya, antara Ya. di dalam kabin sama yang di luar kabin. Tapi Mm-mm. regulasi untuk daerah pertambangan itu mewajibkan dia ada di dalam kabin sama di luar kabin. Mm-mm. Mm-mm. Jadi secara regulasi dari pemilik tambang itu mewajibkan. Bahkan itu Oke. ada tambahan juga dia memakai untuk apa ya istilah, switch untuk ini Baterai. loto untuk apa lock out take out gitu. Lockout takeout Loto, ya. Ya, iya, Oke. betul itu Pak. Oke, memang memang Jadi kita betul. Crescendo, bukan Crescendo Pak, maaf Pak. Kita dari Crescendo. Oh, Kren Serco, ya. Ya, Kren memang Serco ada ini, Crescendo itu ada sendiri, betul. ya, Kren Sindo ada sendiri. Jadi Kren Serco ini yang bergerak di bidang apa? Apa namanya? Penyediaan kren, rental kren, atau memang dia memiliki satu produk yang akan dipasarkan, Pak? Ada produk yang kita pasarkan Pak. Kita lebih khusus untuk unit Terek Frana. Oh, Terex, ya, betul. Lantas kita unitnya grup Manitowo. Oh, Manito, betul. Heeh. Ya, Oke, kemudian oke. kita melayani ini Pak. Grand Servo itu melayani untuk jasa inspeksi sesuai Oh, regulasinya, tapi kita versi factory ya. oke, 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 Ya. oke, 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 oke. Jadi Karena secara memang, sistem sama secara apa istilahnya secara fungsi sistem memenuhi standarnya. oke, 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 oke. Sip. Saya pikir tadi memang, jadi sama juga dengan agen tunggal pemegang merek, ya, untuk apa namanya, untuk ini.
Manitowoc sama Terex tadi, apakah memang Betul, Pak. Kenserco tadi yang sebagai agen tunggal pemegang? Jadi misalnya saya mau beli keren Terex katakan begitu. Jadi saya harus ke Kenserco gitu ya. Betul, Pak. Tapi Iya, kalau untuk iya. terek, lebih khususnya yang terek Frana, Pak. Oh, Terex Prana aja. Terek Frana itu Oke. dia lebih ke sistem ini, Pak. Dia tanpa outrigger, jadi dia sistemnya apa? Articulate. Articulate ya. Jadi Ya, wheel aja betul, ya. Pak. Ya, 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 betul. Ya. ya. Ya, saya Jadi pun itu kemarin. secara khusus hanya untuk regulasi di Australia sih. Kalau yang Oh, terek Frana. Terex. Kalau Manitowoc itu crane crawler atau keren-keren lainnya Pak, Manitowoc. Kalau Manitoba secara keseluruhan melayani, Pak. Kecuali yang untuk poten ya. Itu Poten itu artinya untuk, yang ringer-ringer keren itu ya Pak ya. Ringer keren. ya, ya. Ringer Jadi keren kan kita lakukan piling dulu biasanya itu piling dulu ya. Saya pernah mengangkat hampir berapa ratus ton di piling dulu, baru nanti kategorinya dia ringer keren, ringer. Ringer jadi seperti crawler tuh dia bisa ambil ringer karena daya dukung tanahnya ini harus dikuatkan dulu kalau dia ngangkat sampai ratusan ton ya atau dengan jangkauan yang jauh karena memang beban tekan itu lebih besar. kebetulan kita sempat ini Pak melayani inspeksi untuk di daerah Batam itu yang Hmm, kapasitas kalau nggak salah ringer 60 ton ya. 600 600 agak lupa. ton. Tapi ringer ya. Dia Ringer sistemnya keren. memang Nah, ya. Tapi aplikasinya hanya untuk di Baskren Pak. oke, di batch keren ya. Oke, Betul. sip, sip, sip. Oke, thank you Pak Tatang atas Baik, ininya, Pak. sharingnya Terima ya. kasih, Pak. Oke, Ya, sama-sama. kemudian kita masuk pada frequency inspection ya kaitannya sama kondisi fisik crane ya, kondisi fisik crane ya, cari tanda-tanda kerusakan struktural seperti retakan. Jadi seperti ini. Di dalam melakukan pemeriksaan ya, khususnya inspeksi secara detail, nggak ada terlepas dari yang namanya visual ya, dimensional dan terakhir adalah NDT. Nah, kalau seandainya pemeriksaan pada puli, kalau pemeriksaan pada hook, itu kaitan tiga ini tadi jelas jalan, Pak. Ya, pemeriksaan secara visual. Visual adalah kita melakukan pemeriksaan melihat apakah memang struktur daripada hook tadi ini sudah mulai cacat, adanya cacat. Kemudian kita ragu, maka tahap selanjutnya kita menggunakan alat ukur atau kita masuk dengan menggunakan cara metode dimensional, pemeriksaan dengan dimensinya, memastikan cara dimensinya, apakah memang sesuai dengan standar yang ada. Oke, setelah kita lakukan masih juga kita ada ragu karena inspektor ini mempunyai apa ya bahasanya sense gitu ya, analisanya tuh ini nggak bisa begitu, ini sudah ada tanda-tandanya. Nah, maka dia bisa meminta kepada NDT inspektor tolong dilakukan NDT pada hook ini atau pada top boom ini atau kepada welding joint ini. Ini sudah saya gerinda sepertinya ada cacat di sini. Nah, nanti apa namanya NDT inspektor lah yang melakukan pengujian tersebut dengan metode misalnya nih MPI atau magnetic particle inspection atau dengan menggunakan penetran test. Dia lakukan, ternyata ada reject di sini. Merekomendasinya adalah katakan Gogging and Well, misalnya begitu ya. Nah, maka ini di foto, rekomendasinya bukan rekomendasi ke inspektor, tapi rekomendasi dari NDT inspektor. Dari hasil uji tes NDT inspektor, ditemukan cacat. Nah, kan itu bahasanya gitu, cacat pada welding joint. Welding joint pada top boom. Ditemukan cacat pada hook block crane. Nah, maka rekomendasinya tolong diperbaiki. Ingat, hook block nggak pernah ditelas orang ya. Tolong diganti. Kalau misalnya welding joint, tolong dilakukan reweld dan dipastikan dilakukan uji ulang lagi. Nah, itu rekomendasi oleh crane inspektor, tetapi bahasa yang didapat dari bahasa NDT inspektor ya. Nah, ini kaitannya sama struktur, kondisi fisik, kemudian sistem mekanis dan hidrolis.
Ya, periksa kebocoran pada sistem hidrolik dan kondisi roda gigi serta puli. Ini paling penting, Pak. Yang namanya kren itu tidak pasti ada hubungan sama mekanikal sama hidrolik. Nah, peran inspektor di sini tidak mungkin pula menghitung berapa apa alas daripada sebuah hose. Enggak. Dia hanya memastikan aja bahwa tidak ada terjadi kebocoran pada hidrolik. Tidak ada terjadi black smoke, white smoke, atau blue smoke, asap hitam pada engine ketika dilakukan load test. Ya, ketika dilakukan load test, maka kondisi engine tidak hunting, tidak wum, wum, nah gitu, tidak knocking, tidak berbunyi tak 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 tak, tak. Tidak begitu. Artinya betul-betul ngangkat smooth, ya, smooth. Ketika dilakukan dynamic dynamic loading biasa saja, nggak ada berbunyi-bunyi. Ketika dilakukan static load biasa aja, nggak ada berbunyi-bunyi yang lain, ya. Kemudian sistem elektrikal. Pastikan kabel kontrol dan saklar dalam kondisi baik, tidak ada koneksi yang longgar. Ini sudah pasti. Artinya fuse, ya, ada fuse box betul-betul tertutup dengan baik. Baterai betul-betul tertutup. Artinya ada rubber di sana untuk mencegah terjadinya spark, ya. Memang betul-betul rapi lah, ya, kabel-kabel tersebut. Nah, area kerjanya pastikan area kerja di sekitar kren bersih dan bebas dari penghalang yang dapat mempengaruhi operasi. Nah, makanya ketika kita melakukan inspeksi, saya harapkan juga ya kepada teman-teman yang hadir di sini, minimal kita memiliki yang namanya prosedur. Nah, Bapak-Bapak punya prosedur nggak? Prosedur inspeksi nggak? Teman-teman semua, apakah perusahaannya memiliki prosedur inspeksi kren? Ada, Pak. Ada Ada ya? ya. Betul, Teman-teman Pak. yang lain ada? Ada Bu, ada Pak. Ada ya? Ada ya. Ya, Prosedur ya. Prosedur. Bukan SOP. umumnya ya benar. Prosedur. Untuk prosedurnya itu biasanya kami mengacu pada factory Pak. Seperti itu. Jadi Oh, oke. Saya coba share prosedur ya. Mungkin prosedurnya nih, maaf kalau saya coba share. Boleh ya? Saya coba share ya. Kalau sama, Boleh, alhamdulillah. Pak. Kalau nggak sama, Boleh. ini prosedur inspeksi. Ini maaf sebelum kita masuk yang lain. Jadi punya dulu prosedur. Nah, jadi jangan, bukan SOP ya. Sebentar, saya pakai external hard disk. Nah, oke, sebentar ya. Sebentar ya, saya minta waktunya 5 menit. Saya cari dulu ya, Mbak ya. Ya, Baik, teman-teman. Pak. Oke. silakan Pak. Jadi kalau perusahaannya Bapak-bapak belum punya prosedur itu akan sangat sulit ya karena jadinya perusahaannya Bapak-bapak ini akan rely dengan prosedur yang dipakai oleh third party yang akan melakukan inspeksi. Jadi kalau rely on third party company, akhirnya standarisasi proses inspeksi itu di perusahaannya Bapak itu nggak clear gitu. Jadi ganti third party, ganti prosedur. Ganti third party, ganti prosedur gitu. Jadi itulah pentingnya kenapa setiap perusahaan itu diharuskan memiliki prosedur inspeksi tersendiri, prosedur lifting operation sendiri, prosedur kompetensi personal sendiri. Jadi clear gitu untuk prosesnya karena tadi Pak Nanang bicara tentang international standar, tentang ASME, tentang API, tentang BS. Itu kan semua standar-standar itu sifatnya adalah general ya. Jadi bisa diaplikasikan di semua perusahaan, tapi sifatnya general. Tetapi kebutuhan utama perusahaannya bapak-bapak ini adalah beda-beda gitu. Jadi orang yang beroperasi di onshore dengan perusahaan yang beroperasi di offshore, maka kebutuhan terhadap inspeksinya berbeda, critical point-nya tuh berbeda. Itulah yang menyebabkan pentingnya setiap perusahaan memiliki prosedur mereka masing-masing. Kira-kira gitu juga ya Pak Nanang ya. Karena Ya, betul. Ini kalau sudah di ada. offshore
iya, kalau di offshore untuk contoh kasusnya aja nih di Kren gitu ya. Kita dulu di Chevron ya Pak Nanang ya. Chevron Ya, Kalimantan dengan Chevron Sumatera itu untuk masalah inspeksi wire crane itu kita debat kusir. Kenapa? Karena di Sumatera operasionalnya kita itu adalah onshore, sedangkan di Kalimantan operasionalnya itu adalah offshore. Wire crane itu akan sangat sering terpapar oleh eh, ya. environmentnya air laut. Jadi cepat karatan. Jadi kalau kita bilang, oh harus diganti sekian sekian timeline based on timeline, teman-teman di Sumatera pasti akan komplain karena kaitannya dengan efisiensi cost. Kita nggak terpapar air laut kok gitu. Sedangkan di Kalimantan itu adalah critical point-nya kita gitu. Kita harus deal dengan dinamik load air, gelombang. Kita harus deal dengan environment yang sangat tidak bersahabat gitu ya. Kita kan nggak bisa kita hindarin gitu paparan air laut gitu ya, environment kondisi di laut gitu. Dan itu mempercepat proses karatan wire crane yang dipasang di pedestal crane. Jadi kita harus berpikir nih prosedur inspeksi dan maintenance-nya harus dikencengin gitu. Kira-kira gitu. Maka itulah pentingnya. Jadi ini satu perusahaan beda beda lokasi kerja, beda suasana kerja, itu aja kebutuhannya tuh beda. Kira-kira gitu. Gitu ya Pak Nanang ya tambahannya. Ya, Ini Pak Nanang udah dapat nih betul. prosedurnya. Oke, silakan. Jadi gini, ini yang ini maaf ya, saya nggak apa namanya, ada beberapa prosedur saya kebetulan terbuka, ada yang terbuka BKI. Intinya prosedur itu kita punya ya, seperti mungkin Pak Tatang di Kenserco punya, artinya atau teman-teman yang lain yang apalagi eh, apa, saya pernah lihat itu punya apa kawan ya. Ini maaf maaf, ini maaf sekali lagi saya bilang maaf. Saya juga sebagai asesor ya, sebagai asesor dari LSP Migas. Jadi ini maaf, makanya mohon maaf sekali lagi. Saya pernah tanya begini kepada inspektor, ya, apakah kamu memiliki prosedur inspeksi? Oh punya Pak, katanya. Punya? Ya mana? Disodorkanlah sama saya SOP Pak. SOP. SOP operator. Terus ini menurut kamu prosedur? Iya Pak, ini kan SOP Pak. Padahal maaf dia apa maaf bergraduate lah katakan gitu ya. Dan seorang inspektor. Ini bukan prosedur saya bilang. Ini SOP bagaimana mengoperasikan sebuah truck mounted crane atau sebuah FOCO gitu. Yang dimaksud ketika Anda melakukan inspeksi, ada nggak prosedur yang menguatkan Anda? Standar apa yang Anda pakai dan apa aja ketentuan-ketentuannya? Oh, nggak punya, Pak. Perusahaan kami aja nggak ada. Ini maaf, ya. Ini kalau belum punya, silakan hubungi Mbak Dian. Mungkin Mbak Dian bisa ke saya nanti. Ya, nggak apa-apa. Artinya kalau Anda yang hadir di sarang ini merupakan bagian dari manajemen, ketika Anda ditugaskan untuk perusahaan sebagai seorang inspektor, paling tidak tinggal ganti logonya aja. Ini contohnya aja dari kita ambil dari BKI ini, ya. Nah, pembukaan prosedur pemeriksaan sebagai bentuk petunjuk ya untuk melaksanakan pengujian dalam rangka sertifikasi. Ini mungkin bahasanya diganti dalam rangka inspeksi pesawat angkat jenis truck mounted crane misalnya itu. Pengujian bertujuan untuk mendapatkan berita acara, mungkin bertujuan mendapatkan apa namanya analisa yang memastikan tentang kelayakan kren bisa dioperasikan. Maka dia akan mengacu kepada prosedur apa aturan tadi. Di awal telah saya katakan tadi aturan-aturan pemerintah ya. Nah, tentang penerapan gas bumi, tentang bla 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 semuanya. Nah, dimasukkan standar pengujian yang digunakan misalnya ini menggunakan standar apa? Nah, di sini dikatakan dia memakai ASME B30.5 ya. Karena gini nanti Pak, ini contohnya aja. Ketika, ini maaf ya, ketika prosedur tidak kita punya, terus kita melakukan inspeksi. Ini contohnya saja, Pak. Saya kemarin baru pulang dari Morowali. Nah, ini maaf, agak 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 nyombong dikit ya.
Saya temukan di sana sebuah webbing sling warna putih. Hal yang tidak pernah kita temukan di dalam saya menggeluti lifting rigging. Yang saya tahu kuning itu 3 ton. Ya, kuning itu 3 ton. Tetapi saya jumpai di Morowali itu putih 3 ton. Saya bilang, ini kok bisa kayak gini? Dalam standar tidak ada. Karena standar yang saya gunakan adalah standar Amerika, US, dan BS. Kuning itu memang 3 ton. Di mana-mana di dunia ini. Tapi di Cina enggak. Kami menggunakan standar Cina, katanya. Di Cina memang putih 3 ton, tapi saya lihat di prosedur. Prosedur ada enggak? Ternyata di prosedur tidak mencantumkan Chinese standar. International standar yaitu ya BS, AS, katakan begitu. Nah, penting kita lakukan prosedur kalau seandainya prosedur kita tuh mengacu kepada standar apa yang kita gunakan, ya. Misalnya sini ada standar SPB 30.5 ya, 22 semuanya. Nah, ruang lingkup pemeriksaan kita ini saya katakan tadi, ketika kita melakukan inspeksi keluar, apakah itu kepada vendor, apakah itu kepada kontraktor, ini prosedur kita sudah kita jelaskan bahwa ruang lingkup pemeriksaan kita seperti ini loh. Misalnya ada pemeriksaan data, kita review dulu dokumen, ini yang pertama kali. Ya, kemudian kalau dokumennya batal, nggak ada di sini, ya udah, nggak jadi kita inspek. Dokumennya udah batal, Pak. Artinya sudah tidak layak, walaupun comply, tapi tidak bisa dioperasikan. Karena apa? Dokumennya udah batal. Nah, kalau dokumennya masih valid, baru kita lakukan step-step selanjutnya, seperti pemeriksaan secara visual, ya, kemudian uji tanpa rusak NDT untuk bagian-bagian critical point yang menerima beban atau welding joint. Kemudian kita lakukan yang namanya function test, ya, kemudian kita lakukan namanya load test. Nanti ada keterangannya, baru pemeriksaan setelah uji beban dan sistematika laporan. Laporan tadi checklist. Nah, ini dia. Nah, kalau pemeriksaan data dokumen apa aja yang kita periksa? Yang kaitan, nomor seri, tipe model. Ya, nomor seri, tipe model harus ada. Disesuaikan. Tahun pembuatan. Bedakan tahun pembuatan sama tahun penggunaan. Tahun pembuatan bisa saja dibuat tahun 2000. Tapi tak dipakai-pakai 14 tahun kemudian. Maka akan digunakan tahun 2014. Inilah kadang-kadang berselisih ketika dalam kontrak apakah memang tahun pembuatan sama tahun penggunaan, ya. Kemudian nama pabrik pembuat dan negara asal pasti, ya. Kapasitas angkat, kapasitas kita ambil secara generalnya, kekuatannya aja. Boom terpendek, radius terpendek, berapa part line, maka itulah disebut dengan kapasitas, ya. Kemudian spesifikasi teknis. Nah, buku catatan Warirop kalau ada penggunaan. Nah, pemeriksaan visual, cakupan pemeriksaan visual apa-apa aja. Ini prosedur. Komponen yang menanggung beban, komponen yang bergerak terus-menerus. Ini Pak, pemeriksaan kita. Ketika kita melakukan pemeriksaan secara visual, perlengkapan pengaman dan peralatan lainnya ini, ya. Kemudian komponen yang menanggung beban apa-apa aja dijelaskan semuanya, Pak. Ini bukan checklist, tapi prosedur. Contoh di sini, bengkok memuntir lebih dari 10%. Untuk hook block diperiksa terhadap dimensi kurang aus lebih dari 10%. Artinya lebih dari 10% kita lakukan pemeriksaan secara dimensional. Dimensionalnya membandingkan antara yang aktual sama yang ada pada standar. Nah, kalau lebih dari 10%, 5% kategorinya reject, ya. Nah, ini prosedur ini yang maaf kadang-kadang tidak ada. Ini maaf, saya kadang-kadang Pak pro kepada kontraktor juga. Ketika alat diinspek, saya tanya, kan ada nggak prosedur mereject itu apa? Ada nggak dalam prosedur kalian? Kalau nggak ada dalam prosedur, berarti kalian mengada-ngada. Bid'ah namanya itu, mengada-ngada. Nah, makanya mengada-ngada, dia nggak bisa Pak, saya kan seorang inspektor. Nggak boleh begitu, inspektor juga kita harus terbuka. Kalau memang belum tentu orang yang kita lakukan pemeriksaan tersebut tuh orang yang kategorinya memang di bawah kita pengetahuannya, bisa saja di atas kita. Makanya dasar kita apa? Dasar kita tertulis yang telah disepakati oleh klien dan kita sebagai seorang inspektor dari pihak ketiga.
Nah, itu dia ya. Nah, ini punya prosedur dulu, Pak. Kemudian komponen bergerak terus-menerus ada di sini. Nah, ini sudah ada pengurangan nilai nominal diameter ada di sini. 1/64 inci untuk diameter 5/16. Jadi ada toleransinya di sana. Jadi kita nggak bisa kata, wah ini melebihi ini kurang nih. Nggak mau, ada toleransi. Makanya prosedurlah yang menguatkan kita di dalam kita melakukan inspeksi ya. Nah, kemudian ada komponen pengaman, kaitannya apa-apa aja pengaman yang kita masukkan. Mulai dari load chart, mulai dari sudut boom, indikator ya. Kemudian anti to block, ada lampu penerangan, tangga, fire extinguisher, macam-macam lah. Ya, ada load moment, ada wind indikator. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak ada wind ya? Kalau mengharuskan adanya angin di sana, wind speed ya. Nah, ini harus diadakan ya, karena kaitannya sama klien ya, komponen listrik ada, engine. Nah, ini engine ada kaitannya sama sistem pendingin, sistem pelumasan, penyimpanan barang, pengkabelan dan lain-lain ya. Nah, baru kita lakukan uji tanpa rusak ya. Uji tanpa rusak. Bagaimana kita melakukan pemeriksaan di dalam satu yang menanggung beban atau kategorinya welding joint. Nah, ya, saya harapkan Anda punya sini ya, uji fungsi. Ada uji fungsi di sini. Uji fungsi apa-apa aja, gerakan swing, gerakan tali kawat baja, baik hoisting maupun lowering, gerakan boom up, boom down, komponen listrik, perlengkapan pengaman. Artinya apa? Pengujian itu misalnya pengaman dia naikkan blok, ding, kena ke atas. Apakah itu bloknya berfungsi? Nah, kemudian yang jadi permasalahan, ya, permasalahan begini. Ini yang sering terjadi, Pak. Untuk automatic moment limiter atau bahasa kita adalah load moment indicator. Ini kan bahasanya adalah bahasa kita instrumen. Ya, kalau kalian di rig itu ada namanya wake indicator ya. Wake indicator itu ketika dilakukan yearly inspection itu harus dilakukan kalibrasi bahasa kita. Kalibrasi dilakukan oleh pihak ketiga yang benar-benar melakukan kalibrasi menyesuaikan apa yang ada pada aktual disesuaikan dengan apa yang ada pada alat tersebut. Ini kadang-kadang Pak tempat kita berbeda Pak. Diminta kalibrasi, oh ini sejak beli tidak pernah rusak. Tapi tidak pernah dilakukan kalibrasi apakah betul panjang boomnya 30 meter, apakah memang boom memang 30 meter, tetapi yang tertera di kalibrasi kadang-kadang cuma 25 gitu. Nggak matching antara apa yang ada di aktual sama yang ada di automatic moment limiter. Ini permasalahannya kan. Ya. Nah, makanya kadang-kadang kalau orang ada inspektor yang nanya begitu, boleh nggak apa-apa kita siapkan. Ya, kita siapkan yang namanya data kalibrasi. Kita ambil data dari perusahaan kalibrasi yang benar-benar melakukan menyatakan bahwa telah dikalibrasi oleh perusahaan yang memang bidang kalibrasi, ya. Nah, ini biasanya harus Pak dilakukan. Masa automatic moment limiter sejak kren itu dikeluarkan sampai dengan akhir sama aja atau bahkan 3 tahun nggak pernah rusak? It's not impossible, Pak. Tidak mungkin selama 3 tahun nggak akan rusak-rusak, ya. Nah, kemudian pengujian beban. Nah, pengujian beban ini dikatakan ya, pengujian dinamis dilakukan tidak melampaui beban kerja. Artinya tidak melampaui daripada SWL yang ada pada locat. Pengujian dilakukan dengan ini, pengujian angkat beban paling sedikit 3 kali dengan beban yang berbeda-beda dengan gerakan hoisting maupun lowering. Jadi artinya pengujian itu beban berbeda-beda, angkat, turun, swing, ya itu pengujian dinamis. Kemudian pengujian statis. Nah, ini dia. Nah, di dalam prosedur dilakukan ini. Pengujian statis dilakukan dengan beban kerja, katakan di sini ya, beban kerja. Beban uji adalah 110% dikali dengan SWL. Artinya 110% lebih besar daripada kapasitas angkat, 10%-nya. Ya. Mengangkat setinggi 15 sampai 25 cm dari permukaan lantai. Artinya dari ground kita cari 25 cm dari permukaan itu. Kita cari data ambil. Menahan beban selama 15 menit atau bahasa kita holding time-nya 15 menit. Karena ada di prosedur. Nah, lantas kalau seandainya ada penyusutan. Nah, ini penyusutan. Kadang-kadang di sini dikatakan pengujian statis apabila ada penyusutan lebih dari
2 senti atau 3 senti, maka kategorinya alat tersebut harus dilakukan pemeliharaan ulang. Artinya dilakukan pemeriksaan ulang, dilakukan perbaikan ulang dalam sistem hidroliknya. Tetapi karena di sini nggak masuk, maka dikatakan harus tertahan murni 100%. Nah, artinya ketika diukur tingginya 25 cm, ditahan 15 menit, harus 25 cm. Ya, beban. Nah, itu dia, nggak boleh lebih. Nah, prosedur-prosedur inilah yang saya harapkan kita yang hadir di sini harus punya, sehingganya memang ketika kita melakukan inspeksi itu memang tidak apa namanya bahasanya tidak tegang-tegang otot gitu. Tetapi memang benar-benar ada disetujui. Ini Pak prosedur kami ya. Terus ini disetujui sama manajemen kami ini contohnya ya. Setelah uji beban ya, dan di sini ada nama-namanya Pak. Nama-namanya ada di sini. Nama-nama inspektor yang melakukan ini macam-macam saya, Nanang Fernando, ya. Nah, ada NDT-nya, Leanya, bla bla, sertifikat ada semuanya. Nama-nama yang melakukan ada. Nah, Anda siap nggak dilakukan? Oh, siap Pak. Ya udah lakukan. Arti kata dia setuju dengan prosedur kita. Jangan sampai seandainya kita lakukan inspeksi mereka nggak cocok, mereka komplain. Loh kok tinggi kali alat kami ini, tadinya nggak rusak, Anda inspek malah tambah rusak katanya. Ah ini dia. Ini hal-hal kayak gini yang kadang-kadang apa namanya bersinggungan ya, bersinggungan antara kita sebagai inspektor dan juga pemilik alat ya. Nah ini kadang-kadang ada setiap perusahaan yang tidak punya prosedur. Saya, saya terus terang aja ya, ada ya kadang-kadang yang ditunjukkannya malah SOP. SOP beda sama prosedur Pak. Jadi makanya kalau memang kita Anda ya, Anda ditugaskan katakan suatu perusahaan konstruksi yang nantinya akan memakai kren ya pastikan memang Anda memiliki prosedur. Kalau nggak punya ya Anda kreatif memakai prosedur, minta tanda tangan atasan Anda sesuaikan. Nah ini sangat membantu dan ya minimal Anda dikatakan bagian dari manajerial lah katakan, udah bisa mampu membuat satu prosedur. Silakan diminta nggak apa-apa. Nah ini pelaksana sertifikasinya ada, nama saya ada. Nah ini kita serahkan ke mereka dulu. Oke nggak? Oke ya udah kita lakukan. Jadi apapun hal yang terkait dan terjadi yang terjadi ketika kita apa efek-efek yang terjadi ketika kita melakukan inspeksi itu sudah diketahui gitu. Ya. Oke. Ada yang punya kayak gini ya? Mirip-mirip lah. Ada Pak. Ada ya? Ya, syukurlah. Kalau ada, syukurlah. Kalau belum ada ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa ya. Oke, Iya Pak. nggak apa. Nah, sip. Thank you ya. Oke, saya coba stop share dan saya coba share lagi ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya cuma sedikit sharing untuk Ya, masalah silakan. prosedur ini. Jadi sempat memang Silakan. ada sedikit ada masalah ini berbenturan lah antara prosedur kami dengan third Hmm. party ya. Itu. Jadi Hmm. eh, kami ini kan saya, Pak Tatang dan Tom itu kan satu perusahaan Pak. Nah, Hmm. kami biasanya itu ada peremajaan untuk keren-keren tua yang untuk load momennya dia udah tidak berfungsi. Jadi kami ganti dengan yang baru. Hmm. Hmm. Jadi kami ganti semua mulai dari sensor-sensornya, length sensor, angle sensor Hmm. maupun Hmm. transducernya untuk pengangkatan. Oke. Nah, Hmm. prosedur maksimum untuk apa ya? Kepresisiannya itu plus 10%. Hmm. Di customer kami ternyata maksimumnya dia lebih rendah, jadi sekitar 5%, ingat saya tuh. Hmm. Nah, di sini Hmm. ada di clash di situ. Kami juga ada data dari factory bahwa ini aman, lebih dari 10%. Maksudnya kurang dari 10% itu masih masuk toleransi bahwa alat kami ini berfungsi dengan baik. Nah, sedangkan Hmm. prosedurnya, oh ini nggak bisa, ini harus di bawah dari sama dengan 5% atau di bawahnya itu, seperti itu. Jadi sempat Hmm. sharing saya.
seperti itu. Jadi Iya, iya, memang iya. harus komunikasikan dulu, ya betul ya yang sampean bilang Pak. Untuk prosedur ini baiknya dibicarakan dulu di awal seperti itu. Iya, betul sekali. Ya. Ya, terima kasih Pak Robi. Artinya memang seperti yang kita katakan, kita kan punya prosedur ya bagi yang akan menginspek kren ya. Ini syukur Pak Tatang, Pak Robi punya ini ya prosedur ya. Nah, bagi teman-teman yang lain nanti kadang-kadang ada memang satu perusahaan besar, misal PHR itu kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang tidak memiliki prosedur, bahkan secara eh, tim-timnya sendiri aja yang memiliki prosedur. Tapi kalau inspeksi itu bagi seorang inspektor memang harus memiliki apa namanya prosedur. Terlepas misalnya saya nih orang HSE, saya diminta untuk sebagai pendamping daripada orang yang di bidang keteknikan, inspeksi. Nah, maka saya berpedoman kepada prosedur yang ada pada ya teknikal tersebut lah. Nah, kita sesuaikan dulu, Pak, apakah sesuai ini, sudah setuju, oke kita lanjutkan. Kalau seandainya nggak sesuai, maka ya di sini yang kuat mereka, mereka yang akan menggunakan keren, ya maka nah, kita harus patuhlah kepada prosedur mereka tadi. Ya, kalau minta tadi 5% mau nggak mau kita harus ikuti ya, karena memang kita di bawah mereka ya, kita coba memang menawarkan klien kita mengikuti dengan prosedur dia ya. Oke, thank you. Terima kasih Pak Robi. Oke, di sini sudah ada seperti apa sih kita melakukan inspeksi ya. Kemudian di sini dikatakan check that all exposed moving part are guarded. Tadi saya dikatakan artinya secara keseluruhan kita menggunakan yang namanya checklist ya. Checklist. Makin banyak checklist, kadang-kadang ada nih macam-macam ini saya tidak perlu sebutkan satu-satu ya. Artinya kaitannya dengan misalnya gini. eh, ada item yang dicek dibagi-bagi ya dibagi-bagi. Pertama atas adalah dokumen. Dokumen ini mulai ada kaitannya sama tipenya, nameplate-nya ada nggak, kondisinya bagus atau rusak, atau ada komennya di sini, kemudian operatornya siapa, lisensinya apa. Nah, kan kayak gitu ya, nameplate-nya apa, kemudian kalau seandainya dia menggunakan STNK yang berjalan sifatnya apa. Dia apakah mau pakai apa namanya berita acara migas ataukah kementerian. Kalau dia berita acara migas, nomornya berapa, berapa expire. Nah, biasa dibagi-bagi gitu ya. Ada dibagi dokumen, kemudian di bawah kalau tempat kita tuh ada kaitannya sama safety devices. Nah, safety devices tuh ada ketentuannya. Apabila satu aja yang kategorinya fail, itu maka kategorinya alat batal untuk dilaksanakan inspeksi selanjutnya. Karena apa? Karena safety device-nya aja tidak berfungsi dengan baik. Caranya gimana? Lakukan perbaikan setelah di kategorinya semua itemnya tadi mengatakan good, baru tahapan dilakukan inspeksi sebelumnya. Ini memang tergantung daripada perusahaan masing-masing, Pak. Ya, kalau seandainya perusahaan tuh udah inspek aja lah, nggak apa-apa kok nanti bisa kita. Nah, ada yang kadang-kadang saklek. Kalau seandainya item safety device-nya tadi katakan satu aja, ya fail, katakan itu salah ya, atau poor condition bahasanya, maka dia tidak mau melakukan inspeksi item-item mekanikal selanjutnya. Wah, ini aja udah salah, perbaiki dulu. Udah bagus, baru kami pelatih yang selanjutnya. Ada juga kadang-kadang ya udah cek aja sampai habis. Nah, kan kayak gitu. Nah, ini tergantung dari bawaan perusahaan masing-masing di dalam memang melakukan inspeksi ya dan satu peralatan lengkap ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, inspeksi berkala. Nah, kita mulai dari interval inspection ya, mulai dari 1 hingga 12 bulan. Ya. Prosedur inspeksi berkala bertujuan menentukan kebutuhan perbaikan atau penggantian komponen agar mesin tetap atau peralatan tetap ya, tetap dalam kondisi operasional yang baik. Inspeksi ini mencakup item-item yang diperiksa pada inspeksi harian, tetapi tidak terbatas pada. Nah, ini. Pada pertama adalah cacat struktural ya. Periksa pada struktur kren ya seperti retakan, korosi atau deformasi pada bagian boom, frame dan jib atau bahasa kita yang kaitannya sama critical rigging ya. Nah, karena ini paling sering yang bergesekan tadi, yang berputar, yang bergerak ya. Kemudian keausan berlebih. Nah, identifikasi keausan yang melebihi batas toleransi pada komponen mekanis. Misalnya roda gigi ini kaitannya sama apa ya? Eh, Kadang-kadang ada bahasanya backlash begitu ya. Ada puli ini kaitannya sama bearingnya. Bearingnya mengalami
keausan ya, udah bahasa kita oblak lah begitu. Cuman kan bahasa oblak itu nggak mungkin pulang, atau bahasa kita too much clearance lah, gitulah bahasa tekniknya. Too much clearance, jangan pula oblak atau oglak, itu bahasa Medan gitu kan. Oblak Kemudian itu ya itu ya. Apa tuh ya? Oblak. Kadang itu bahasa bahasa juga kita perlu bahasa perlu kampung kita Mbak Dian gitu. seragamkan ya, biar nggak Oblak membingungkan ya. apa ya? Bahasanya kocak, apa ya? Kot Kocak ya, kali ini ya. kocak ya, benar-benar. Ya ya Ya, benar. ya too much clearance gitu ya. Kemudian ada kebocoran hidrolik, bisa adanya kebocoran sistem hidrolik ya, selang dan komponen berbasis udara untuk memastikan tidak ada yang mempengaruhi performa. Artinya memang benar-benar kita pastikan ketika function test ya, function test berbeda sama load test, karena load test itu membutuhkan energi tenaga mesin paling lebih besar daripada ketika melakukan function test ya, function test. Syukur-syukur kalau seandainya kerennya baru keluar dari workshop, dia punya yang namanya apa namanya bahasa kita tuh dyno test ya, dyno test. Ketika ada namanya RLA nanti ya, residual life assessment, remaining life assessment, atau penilaian sisa umur ya. Ini biasanya orang-orang sertifikasi yang melakukannya, sisa umur kren. Nah, kita perkirakan kren ini bisa beroperasi sekian 3 tahun lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang dibutuhkan data-data yang kuat di situ. Kemudian dengan melakukan inspeksi berkala, operator dapat mengidentifikasi masalah lebih awal dan memastikan kren tetap berfungsi dengan aman dan baik dan standar dengan standar operasi yang ditentukan. Nah, ini yang penting sekali bagi kita ketika kita memang melakukan inspeksi. Nah, sebelumnya saya coba juga eh, ada yang namanya load test ya, load test. Udah pernah Bapak melakukan load test dan apakah formnya sama ya? Saya coba ini terakhir saya coba share load test ya, load test yang ada sama kita. Sebentar saya coba cari load test ya. Oke. Nah, ini sebentar ya. Oke, ini kita lakukan semacam berita acara. Oke, Ya ini ada belum belum berita. ke-share Pak. Oh ya, bentar-bentar. Ini Oh belum mau iya. mau, mau saya share ya. Nah, bentuk lotes versi Pegas ya. Nah, dan ini nggak apa-apa untuk tempat bapak-bapak, nggak apa-apa ya. Nah, ini ya. Nah, alangkah bagusnya ketika kita melakukan pemeriksaan kren. Nah, di awal tuh kita lakukan berita acara ya, berita acara. Ini lupakan logonya dulu lah karena saya melakukan logo ya. Nah, berdasarkan ini bisa saja kita bahasanya berdasarkan permintaan FPO ya, nomor sekian 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 ya. Nah, pada hari ini, pada tanggal sekian, pada jam sekian, kami telah melakukan pemeriksaan satu buah kren ya, katakan Terex TR sekian-sekian gitu ya. Nah, ruang lingkup pemeriksaan ini alangkah bagusnya kita buat Pak ya. Nah, ruang lingkup penelaahan dokumen ya, pemeriksaan fisik, NDT, uji fungsi dan uji beban ya. Nah, data umumnya kita buat Pak. Ya, misalnya saya di sini kemarin ya, pemilik PT Basado Cipta Solusi, artinya yang memiliki daripada TMC tersebut. Nah, itemnya, serial numbernya saya catat, modelnya, ini tergantung kreativitas kita aja ya di dalam melakukan inspeksi dan membuat berita acara. Ini supaya kita sama-sama ya, sama-sama enak lah bahasanya, seperti bilang Pak Robi tadi. Ya, kapasitas 12 ton pada panjang boom 5,2, radius 1,4, sudut boom 71 dengan 6 part line ya. Nah, main hoist-nya ini cocokkan. Karena apa? Ini cocokkan dengan bagaimana kita menyesuaikan, sesuaikan dengan manual book-nya. Karena manual book-nya mengatakan 12 mili, ini apanya konstruksinya 18 kali 7 FC 6PL ya, fiber core 6PL. Nah, pabrik pembuatnya Suzhou Machinery Group Cina ya. Tahun pembuatan 20, tahun digunakan 20. Ini ada perbedaan nanti Pak ya. Bisa saja kadang-kadang di nameplate-nya ya, di nameplate-nya tertera 2020 misalnya. Ketika disertifikasi tahun 2024, maka yang berlaku adalah ini tergantung di tempat kita.
di dalam proyek apakah yang diakui itu tahun pembuatan atau tahun digunakan. Nah, ini drive modal, artinya penggeraknya. Karena dia TMC, Mitsubishi Fuso FN62, FL46x4 manual transmission ya. Engine secara warna Arianya. Nah, kita di sini melakukan ASME B30.5 tahun 2014 tentang mobil dan lokomotif keren. Nah, ini bahasa kita, Pak. Hasil inspeksi dan pemeriksaan keselamatan kerja pesawat angkat laut di atas sebagai berikut. Pada proses penelaahan dokumen, nah ini bahasa saya ya Pak ya, tidak ditemukan kekurangan dokumen pada pesawat angkat tersebut. Arti kata ada manual booknya, ada engineering calculation-nya di sana ya, ada kisi pasnya yang telah ditentukan oleh pabrik XCMG tadi ya. Tuh. Pada proses pemeriksaan visual, fisik tidak ditemukan kekurangan dan kerusakan pada peralatan pesawat angkat tersebut. Artinya setelah cek secara fisik, memang dia tidak ditemukan cacat. Ya. Nah, pada proses NDT juga sama, tidak ditemukan cacat. Ya. Pada proses uji fungsi peralatan-peralatan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Dilakukan uji fungsi. Nah, load testnya berbeda lagi. Nah, baru load test di sini. Nah, ini dia. Ya. Pada hasil uji beban. Pengujian fungsi beban mengacu kepada ASME B30.5 tahun 2014 chapter. Nah, ini ya pada paragraf 522 diterangkan di sana beban tidak kurang dari 110% ya dan mengacu pada tabel beban dari pabrik pembuat. Nah, mengacu kepada tabel bebannya ya. Nah, ini memang ada beberapa beberapa pendapat-pendapat ya. Ada yang mengatakan kalau misalnya uji bebannya SWL-nya 2,8, ya harusnya 2,8 juga. Nah, tapi tidak ada yang mengatakan memang pendapat nggak perlu karena nanti yang dilakukan adalah pada static load test ya. Nah, berbeda dengan kategori proof test. Proof test itu proven, membuktikan apakah benar dia pada panjang boom 12,85 pada sudut 50, radiusnya 8, kapal uji ton SPL-nya 2,8, harusnya seandainya diuji 2,80 juga. Artinya keterangan hasilnya harus semuanya 100%. Nah, itu ya, 100%. Itu dia. Nah, baru kesimpulannya di sini. Kesimpulannya, misalnya berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian di atas, kami menyimpulkan. Kami di sini banyak. Kami di sini artinya kita, inspektor, misalnya bisa saja 2 yang memiliki alat. Yang ketiga adalah klien. Nah, 3, menandatangani semuanya. Bahwa kren tersebut aman dioperasikan dan layak dioperasikan pada kegiatan-kegiatan konstruksi atau pada kegiatan-kegiatan pengangkatan yang ada pada lokasi kita tersebut. Nah, ini yang kita harapkan dibuatlah berita acara di sini. Nah, ini ada foto-fotonya ya. Kalau saya kemarin tuh ngecek ada foto-fotonya ya, ada dokumentasinya di sini. Nah, sehingganya bagus ya. Ini di luar checklist, Pak ya. Di luar checklist. Ini bisa kita ganti di luar checklist. Ada foto-foto NDT-nya ya di luar checklist. Nah, ini ada dokumennya ya, ada hook block-nya pengujian secara dimensional. Ya, dimensional. Ini pemeriksaan shift ya, shift puli ya, puli dilakukan dengan menggunakan shift go ya. Ya, ini kita juga menggunakan Vernier caliper ya untuk mengukur berapakah cocok diameter yang ada pada wire tersebut ya. Nah, tersebut dengan ukuran yang kita gunakan apakah sesuai. Nah, ya. Nah, terus kabinnya juga kita cek. Di sini kaitannya juga dengan menggunakan yang namanya load meter ya sebagai pengganti daripada automatic moment limiter. Nah, ada stack levelnya ya. Kita kasih di sini adalah bagian welding joint yang sambungan pengelasannya begitu katakan bahasanya. Karena ini kaitannya sama struktur. Kalau seandainya ini lemah ya maka akan patah ya. Nah, kita lakukan performance test dan kita lakukan yang namanya uji testing. Nah, ini yang kita harapkan kepada kita semua ya, ketika kita melakukan inspeksi, pastikan kita foto-foto, dokumen itu penting, Pak. Ya, dokumen penting. Jadi diukur pastikan apakah memang sesuai dengan prosedur kita. Nah, ada pertanyaan kira-kira?
Ada Pak pertanyaan. Ya, silakan Pak Robi. Ya, untuk fully shift yang berbahan teflon, apakah ada expire-nya Pak ya? Nah, itu dia Pak. Saya juga pernah nanya hal yang sama, mengapa yang berbahan seperti yang Bapak maksud tadi itu berbeda dengan shift yang ada pada peralatan yang biasa. Kemudian kalau kita lihat XCMG atau Sany ya, itu pendannya tidak berupa pendan kabel, tetapi berupa plat. Betul nggak ya? Oke. Ya, betul. Ah, Ada plat, nah, Pak. pernah kami tanyakan kepada pihak ATPM. Jelas kalau pihak ATPM mengatakan tidak ada batasan waktu yang jelas selagi dia masih masuk dalam spek ya, shift gate yang tadi tidak termakan itu masih oke. Tetapi apabila dia sudah ada di sana deformasi, ada perubahan bentuk ya. Kalau kita lihat kalau shift itu kan bisa 3/4 ya. 3/4 wire rope-nya kalau dia masih bercelah ya celahnya itu sudah nampak itu mengatakan direkomendasikan untuk diganti. Nah, tetapi kalau lihat batas waktunya, tidak ada batas waktu, tidak ada time limitnya. Kecuali memang kita temukan secara periksaan, secara visual, itu memang ada crack di sana. Tapi crack di sini kan kalau kita lihat NDT itu hanya berlaku pada metal. Sedangkan itu lain, agak berbeda. Tetapi memang bahan teflon seperti itu bisa langsung pecah katanya. Nah, ini yang pernah saya jelaskan. Tapi memang kita belum ada mau melihat ada time limit untuk memang dari teflon tersebut. Mungkin ini pengalaman saya ya, saya tidak mengatakan saya ini benar ya, tetapi kalau memang Bapak punya tambahan-tambahan ilmu lain yang merekomendasikan itu ada time limitnya, silakan di screenshot nanti kita akan bahas lama. Dan ini masukan bagi saya. Sama juga dengan pendan ya. Untuk XCMG atau Sany ya, setahu saya itu dia pakai plat, betul nggak? Iya Pak, ada yang beberapa yang Nah, menggunakan plat. plat. Nah, itu tadi saya pernah tanya ini. Kalau memang ini sampai mana batasnya? Katanya dia pernah beda plat ini beda. Kenapa pakai plat? Dia pernah mengalami ada kelenturan uji tarik di sana. Sehingganya kapan dia dikatakan apa namanya? Dikatakan harus reject ya apabila panjang awalnya ini sudah melebihi karena ketentuannya itu ada Pak. Katanya diukur dulu batasannya. Ya saya pernah tanya batasan awalnya berapa. Nanti kira-kira 3 tahun 4 tahun ke depan kalau melebihi 10% itu kategorinya adalah reject. Apakah benar ini saya belum tahu kali. Saya pernah tanya, ya kami kita tidak bisa pula menduga-duga hal seperti itu ya, karena kata harus apa namanya harus upgrade teknologi. Nah, dari migas saya kemarin mengatakan kalau seandainya dalam inspeksi pertama ada kren baru, ya kren baru ini panjangnya adalah katakan nih maaf, katakan 4 meter. Nah, kalau nanti setelah 3 tahun, 4 tahun udah melebihi dari 4 meter, 4 atau bahkan 4,5 meter, ini menyatakan harus reject seperti itu. Nah, tapi mungkin karena Bapak yang ada bagian Kren Serko dari Pak Tatang, Pak Darwis mungkin punya pengalaman tentang ini. Silakan kita share sama-sama, Pak. Oke, karena gini Pak, saya pernah ada kasus penggantian puli baru, cuman lama Heeh. karena stok kita pasti selalu ada stok. Bukan di Kran Serko Pak ya, di perusahaan saya kerja sebelumnya di bagian konstruksi. Jadi kita penggantian puli itu puli baru hanya saja stok lama ditaruh di gudang. Pada saat kita pasang, kita ngangkat nggak sampai sekitar 200 ton, dia akan pecah dia. Padahal secara Hmm. baru, padahal belum pernah digunakan ya, seperti itu. Tapi tiba-tiba pecah, itu berarti kan mungkin ya untuk dari sisi factory nggak ada ngasih tahu secara jelas berapa sih dipakai ataupun tidak dipakai, dia tetap ada Betul, expirednya. Nah itu jadi betul. buat saya juga karena beberapa Ya, customer juga selalu nanya gitu. betul. Sejauh yang kita pernah tanya, Pak, memang mereka tidak mengatakan tidak ada batas ini namanya unlimited. Nah, itu mungkin bahasanya kalau bahasa perusahaan bagian pembuat bahasanya cacat produksi. Itu nggak bisa kita lawan. Cacat, jadi ini bisa terjadi karena cacat produksi. Tetapi yang jelas apa namanya ya bukan saja itu Pak. Kadang-kadang yang bahan lain juga bisa mengalami hal yang sama. Ya cuman kalau kita tanya
dari manufaktur memang, bahkan kemarin ada yang Japanese-nya juga nanya itu, saya tanya juga, dia mengatakan tidak ada. Kecuali kalau seandainya ada perubahan. Nah, maka yang menjadi dasar itu adalah perubahan bentuk. Tapi kalau pecah begitu kan itu bukan perubahan. Dia tidak terima, ya. Dia tidak terima. Dia katakan ini pasti ada kesalahan pengoperasian atau beban yang berlebih atau beban apa macam-macam lah caranya. Tetapi yang jelas dari manufaktur tidak pernah memberikan time limit untuk sebuah yang namanya benda yang seperti teflon tadi, Pak. Nah, gitu. Pak Tatang mungkin ada tanggapan untuk ini, silakan. Ini Pak Nana, kita mau coba konsultasi. Kebetulan pada intinya sih kita PT Kreservo itu melakukan inspeksi, tapi di luar sertifikasi. Jadi Oh, gitu. apa istilahnya inspeksi secara teknis pabrikan gitu. Internal berarti apa ya? Internal inspeksi untuk kliennya Bapak ya? Betul. Mm-mm. Lantas kita terkadang di ini sama pihak pemilik unit atau pemilik lahan lokasi tambang atau di onshore itu dipadukan dengan pihak sertifikasi itu. Jadi satu kita hanya istilahnya jasa untuk sertifikasi secara pabrikan teknis, yang satunya memperlakukan sertifikasi regulasinya. Yang jadi pertanyaan gini Pak Nanang, Eh, Pak Nanang sama Bu Dian. Yang jadi pertanyaan gini, sebetulnya itu regulasinya apa? Regulasinya secara bentar, 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 Bu. Oh, ada kopinya. Jadi regulasinya bahwa sisa usia umur kren itu seperti apa ya? Ah, ah, ah. Sisa usia umur keren ini masalah RLA ya, ya Pak Ya, Nanang ya. remaining life assessment. Nah, Agak susah jadi tuh gini, dijawab. eh silakan lihat peraturan ini, eh, Permen ESDM ya, Permen ESDM kalau nggak salah nomor berapa itu, nggak salah saya yang terbaru tahun 2000 kemarin, nomor 18 tahun 2018, kemudian yang update lagi tahun 2021 kalau nggak salah saya, itu dikatakan dia RLA dilakukan setelah umur keren 30 tahun. Mm-mm. 30 tahun, Pak. Tapi RLA itu juga nggak menjamin ya bahwa keren itu RLA nggak menjamin, uh, pasti artinya gini. pasti Nah, aman tuh juga nggak artinya menjamin ya. ketika dilakukan enggak, artinya gini, Mbak. Artinya gini, setelah 30 tahun, umur kan 30 tahun, maka dari perusahaan apa namanya? PI, perusahaan inspeksi itu meminta laporan dari perusahaan engineering itu melakukan RLA daripada sebuah kren. Maka kaitannya sama struktur, kaitannya sama engine, kaitannya sama rigging. Nah, ya, apa critical rigging. Nanti telah ditentukan ini bahwa kren aman beroperasi selama 2 tahun. Mm-mm. Maka umur daripada apa COI atau BA itu adalah seumuran dengan apa yang ada dilakukan oleh tim apa yang melakukan RLA tadi. Nah, nanti setelah habis masa berlakunya, ya dia minta lagi nanti karena memang sisa yang dilakukan keren itu 30 tahun, tapi tidak menjelaskan secara detail berapa lama lagi. Nah, karena dia akan melihat nanti historinya. Historinya itu adalah bagaimana maintenance-nya, bagaimana strukturnya, bagaimana apa yang diangkat. Hanya saja bisa mendowngrade-kan kapasitas. Saya lagi saya katakan mendowngrade-kan kapasitas. Tapi menjawab banyak pertanyaan Pak Tatang tadi, kapan dilakukan RLA?
RLA dilakukan setelah umur kren tersebut lebih 30. lama 30 tahun. 30 tahun ke atas dilakukan RLA. Nah, RLA dilakukan oleh perusahaan engineering ya, yang benar-benar bisa menghitung berapa sisa umur layar lagi. Kalau dari RLA mengatakan 2 tahun, maka PRI memang mengharuskan mengeluarkan Certificate of Inspection adalah 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun lagi diminta lagi. Nah, maka dia akan melakukan apakah ada terjadi perubahan untuk data-data yang mengatakan bahwa kren ini masih layak. Berapa maksimum beban? Yang ada adalah mendowngrade-kan. Jadi misalnya kerennya 50 ton, maka didowngrade-kan menjadi katakan 40 ton atau 35 ton. Nah, pada panjang boom sekian. Nah, karena dia akan melihat kalau dia 50 ton, dia masih mengangkat 55 ton, pasti oke. Tapi kalau dia nggak mampu lagi, berapa kapasitas angkatnya? Sesuai dari perhitungan dari LA-nya tadi. 45 ton misalnya. 45 ton tidak ada penurunan ya, maka 45 ton itulah yang akan digunakan. Tetapi kembali lagi gini, dari manufaktur itu tidak akan pernah mau namanya di downgrade. Dia akan pasti tanya, kenanya di mana? Di pompa ya, pompanya ganti katanya. Dia tidak akan mau. Maka yang mendowngrade-kan ini adalah memang engineering atau memang seorang crane inspector yang memahami struktur daripada crane tadi berdasarkan hasil temuan-temuan dari seorang engineer yang melakukan pemeriksaan pada struktur. Nah, itu Mas Tatang. Tadi menjawab pertanyaan tadi, umur 30 tahun ke atas itu dilakukan remaining life assessment. Silakan. Eh, eh, terima kasih Pak Nana. Tambahan begini Pak, bolehkah kita konsultasi Nggak apa-apa, sedikit ya? silakan, silakan. Kebetulan betul Bapak yang bilang itu di downgrade-kan. Jadi kapasitas seandainya dia bawaan unit itu 100 ton, kemungkinan dia sudah di downgrade-kan itu mungkin kurang lebih mungkin bisa 60 ton aja atau 70 Ya, ton aja. Yang jadi persoalan begini Pak. Kebetulan ini salah satu contoh, tapi kita nggak nyebutin inisial Pak. Ini aja, crane bus. Kebetulan usianya mungkin betul Bapak yang bilang itu 30 tahun lebih. Yang jadi persoalan itu dokumentasinya itu tidak sesuai gitu. Dokumentasi tidak sesuai. Uh, Begitu kita minta dokumen, lantas kita coba pelajarin, ternyata dokumen itu akhirnya jadi tahu bahwa dokumen itu sebetulnya tipe unit yang hampir mirip, tapi serialnya beda. Tapi aktualnya memang pemiliknya juga termasuk hebat lah ya, maksudnya hebat itu mungkin tahu teknis ya. Dia langsung turunkan, downgrade kan langsung. Jadi dokumen itu memang tidak ada. Jadi dia pakai dokumen yang kembarannya gitu. Nah, yang jadi persoalan kami ini kan hanya secara tes fungsi pabrik aja. Nah, kebetulan ada pihak lain yang khusus sertifikasi. Jadi Ya, kombinasi gitu Pak. Akhirnya ya ya, kesepakatan antara pemilik unit sama pemilik lahan sama penyewa gitu aja. ya, Terima kasih Pak Nana ya. Putri. Ya, thank you sama-sama Pak Bang. Jadi biasanya sama juga tempat kita Pak. Artinya eh, persyaratan downgrade itu kan melihat daripada kemampuan alat ya. Melihat kemampuan alat pada tes dynamic, pada tes statik. Ya, kita lihat kemudian juga performannya itu memang kalau perhatikan banyak dasar-dasarnya dia mengatakan utilisasi alat ya. Ini kembali lagi ke utilisasi. Utilisasinya tuh kalau dia memang jam kerjanya 10 jam, apakah memang dia memang betul-betul 10 jam melayani pengangkatan. Kemudian juga dihitung pengangkatan terberatnya itu berapa, ya pengangkatan yang rutin dalam satu hari itu dia berapa. Nah, biasanya kan memang penempatan kren-kren ini kan pada loading unloading. Tidak pernah dibuat pada kren setting. Ya, setting-setting mengangkat-ngangkat gasboot itu tidak pernah kita memakai kren-kren yang umurnya 30 tahun ke atas itu tidak pernah. Nah, ini biasanya loading unloading. Nah, dan di mana memang masih dibutuhkan juga dan mengingat pengangkatannya itu ini kepada lifting operation lagi. Lifting operation lah yang akan menentukan ini kren ini memang cocok digunakan hanya untuk loading unloading aja. Tetapi intinya adalah
sebagai seorang inspektor itu kalau seandainya kita diminta memang melakukan inspeksi kren yang umurnya lebih dari 30 tahun, maka persyaratan dokumennya ini adalah kita meminta namanya laporan RLA, ya, Remaining Life Assessment itu ada nggak? Nah, jadi kita tahu betul umur kren ini sudah berapa lama dan apa-apa saja yang jadi subjek pemeriksaan oleh tim RLA dan apa saja subjek yang dilakukan oleh dari tim Crane Inspector melakukan itu tadi, ya. Karena memang kalau kita lihat di migas ini perusahaannya beda, Pak, ya. RLA sama perusahaan inspeksinya pasti berbeda. Dari RLA memang bintang 2 ini memang perusahaan engineering yang terdaftar di migas sekitar gitu ya. Nah, dia yang akan menentukan berdasarkan grafik berdasarkan inilah berdasarkan perhitungan-perhitungannya, ya, ya namanya engineering lah ya. Jadi dia tahu ya misalnya pengujian metalnya, metal crane ini misalnya kan. Ini dia tahu nanti wall thickness-nya berapa, apa metode ukurnya. Dia bisa untuk engine misalnya. Engine itu katakanlah dari nameplate-nya 450 horsepower. Ya, pada tahun misalnya nih pada tahun 1990 ya 450 horsepower. Nah, sekarang pada tahun 2025 misalnya 2025 apakah mungkin lagi dia mencapai 450 horsepower? Nah, datanya dari mana? Datanya dari load test, dari dyno test. Dan di mana dilakukan dyno test? Siapa yang melakukan dan bagaimana hasilnya? Nah, kan kayak gitu. Nah, kemudian hidrolik sistemnya lagi. Hidrolik sistemnya ini kan gear-gearnya seperti apa? Karena memang ada gesekan pasti ada yang namanya kausan. Nah, ini tadilah yang akan apa namanya dibuatkan rekomendasi oleh tim RLA di dalam merekomendasikan sebuah kren itu berapa lagi sisa layan umur yang akan digunakan lagi, ya. Nah, oke. Seperti itu kira-kira untuk satu malam ini. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Luar biasa ya. Terima kasih Pak Ada Tatang, Pak Rudi. ada Ya, pertanyaan lagi sama-sama. teman-teman. Mungkin saya ingin nambahkan sedikit ya. Tadi kan terkait pertanyaan tentang kren, lalu kulit. Ini juga ada juga wire rope-nya crane itu juga kalau ditanya time limitnya juga susah untuk ditentukan tuh time limitnya. Jadi karena ada juga pertanyaan dulu waktu saya di Chevron, mungkin Pak Nanang juga pernah juga dengar pertanyaan itu. Kira-kira berapa tahun ya kita bisa pakai wire rope crane kita ini gitu kan? Karena memang kan susah ya untuk menginspeksi dalamnya wire rope itu core-nya karena kan kita pakai wire rope tester juga kadang-kadang suka miss gitu. Nah, itulah yang menjadi salah satu alasan bahwa proses inspeksi itu harus benar-benar dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang melakukan inspeksi itu harus benar-benar kompeten. Kompeten dalam hal ini bukan cuma dia punya sertifikat, tetapi dia juga tahu dan paham betul dalam proses melakukan inspeksi. Karena nanti teman-teman nggak akan sering menemukan dua orang inspektor memeriksa satu alat, tapi dua putusan gitu, dua result gitu. Jadi teman-teman sebagai owner atau pemilik equipment itu juga harus benar-benar memahami proses inspeksi dengan benar. Harus punya prosedur inspeksi yang benar gitu supaya bisa mengambil keputusan atau mengambil sikap atas hasil inspeksi yang dilakukan oleh inspektor. Itu. Jadi seperti kemarin kita waktu wire rope lifetime untuk wire rope yang terpasang di crane itu sangat susah kita gitu. Jadi akhirnya kita harus mendevelop sistem inspeksi yang baru. Bagaimana proses maintenance-nya? Karena inspeksi dan maintenance itu adalah bestie. Kalau dibilang ya Pak Nanang ya best friend gitu. Inspeksinya bagus, tapi hasil inspeksi tidak di follow up, artinya maintenance-nya ada gap. Jadi tidak akan bisa juga kita katakan bahwa crane itu sehat karena proses inspeksi dilakukan dengan baik, tapi proses maintenance tidak dilakukan dengan baik. Makanya inspeksi dan maintenance itu adalah best friend forever. Jadi bapak-bapak ini harus memiliki prosedur yang lengkap juga untuk proses maintenance. Seperti apa bapak-bapak ini akan memperlakukan hasil
hasil inspeksi dari teman-teman inspektor. Gimana nih tim maintenance memfollow up itu? Nah itu. Jadi mungkin besok bisa kita lanjutkan karena hari ini Ya. sudah jam setengah 10. Besok kita bergabung kembali dengan waktu yang sama jam 7 teman-teman ya, jam 7 malam. Eh, Terima kasih Pak Nanang untuk waktunya malam ini. Buat teman-teman juga semua terima kasih banyak ya. Besok kita lanjutkan jam 7 malam. Ya. Mungkin itu Terima aja kasih ya Mbak buat hari Dia. ini ya.